Kita sudah sampai di Gunung Serandil untuk sowan atau menyambangi tempat pertapan beliau, karena disinilah titik sentralnya, tempat yang sangat disakralkan dan tempat yang sangat diburu bagi pelaku spiritual untuk meningkatkan energi beliau dan untuk meningkatkan suatu pemikiran dan meningkatkan suatu pemahaman. Di sinilah tempat-tempatnya seperti ya patung Eyang Semar ini, seperti patung Eyang Semar, dan di dalam juga itu ada tempat-tempatnya pertapan beliau yang tempat untuk melantunkan doa, untuk melantunkan suatu nazar, untuk melantunkan suatu niat ada di tempat di dalam. Tapi kembali lagi tentang keyakinan, tentang pengetahuan, dan orang itu meyakini atau mempercayai tentang niat-niat beliau. Di sini juga ya tergantung keinginan, tergantung kebutuhan, tergantung tentang pemahaman-pemahaman juga. Karena di sini adalah tempatnya mengadu atau tempatnya uh, untuk berserah. Berserah dalam arti bukan untuk berserah kepada suatu makhluk, karena berserah uh, mengadu punya masalah-masalah lain, seperti masalah-masalah dalam uh, apa keinginan atau niat-niat mereka masing-masing. Coba kita lihat untuk ke dalamnya. Ini seperti ini dalamnya. Dan kita juga sudah minta izin sama pengurus untuk singgah atau diam dari beberapa menit, ada beberapa waktu di tempat ini atau di Petapan Eyang Semar. Dalamnya seperti ini. Ini ditutup lain hijau. Nah, tuh. Nah, ini ini seperti ini. Nah, ini juga namanya Eyang Semar Ki Tunggal Sabto Jati Doyo Among Ragu. Nah, seperti ini tempat pertapan beliau. Dan di sebelahnya juga itu ada istrinya yang bernama Dewi Siti Ragen, atau nama lain juga ada beberapa tokoh nama-nama seperti di sini. Nah, istrinya yang sekarang itu Dewi Siti Ragen. Dewi Siti Ragen itu sangat setia pada Eyang Semar, sampai-sampai kemana-mana itu pasti didampingi, tapi tidak ada yang memahami dan tidak ada yang mengetahui tentang Dewi Siti Ragen. Tapi kembali lagi kebanyakan ke Patapan Eyang Semar dan ke pantai selatan, karena itu adalah penguasa daratan itu adalah Eyang Semar, dan penguasa lautan adalah Dewi Siti Ragen, yang kembali lagi dengan pantai selatan, pantai utara, dan pantai barat, pantai timur itu dikuasai dengan istrinya Dewi Siti Ragen. Semoga video ini menjadi edukasi, jadi pemahaman yang baik dan pemikiran yang baik dengan norma-norma pemikiran yang baik. Sekian, terima kasih. Nah, ini adalah Petapan Eyang Semar yang ada di Gunung Sambir. Salam sejahtera, damai, bahagia. Nah, di sini juga ada tempat singgah sananya Ibu Nini Dewi Sekar Tanjung Sari. Nah, ini yang disebut namanya mungkin pendamping dari seluruh yang ada di Gunung Serandil. Banyak petilasan juga yang mengarahkan suatu keyakinan juga dari beberapa tempat. Nah, ini lumayan juga batunya, gunung batu di sini. Nah, di sini juga ada tempatnya
Mungkin di sini ada kayak gua, salam sejahtera damai bahagia. Nah, ini juga kayak tempat melarung saji atau tempatnya ritual. Kayak ada bentuk gua di sini dan gua bisa dan kita bisa tembus. Karena ini gua batu alam yang terjadi tentang terbentuknya oleh alam dan juga mungkin dari zaman dahulunya ini tempat semedi atau tempat pertapaan orang-orang terdahulu yang melakukan pelaku spiritual atau supernatural untuk meningkatkan energi beliau. Dan Gunung Sekandir ini juga banyak keistimewaan yang sangat luar biasa. Seperti petilasan. Ini ada pendopo juga ini. Ada pendopo yang mungkin dari dahulunya dipercayakan namanya Babuahau. Babuawa Sri Komoyo Ribu. Sri Komoyo Ribu. Mungkin Dewi Sri zaman dahulunya juga ada di sini. Nah, kita untuk mengekspos lagi karena di tempat ini ya banyak petilasan-petilasan yang sangat diyakini bisa membangkitkan suatu energi. Seperti ini kan ada gua ini batu atau tumbuh karang dahulunya ini mungkin laut abrasi menjadi daratan. Pohon-pohonan juga luar biasa akarnya. Nah ini juga batas salam sejahtera damai bahagia. Nah ini juga tempat-tempat mediasi atau meditasi. Di sini Nyonya Dewi Sri Sumarini, Dewi Rani. Di sini juga dikasih juga pemahaman atau namanya payung-payung dasar kerajaan. Mungkin di sini juga ada pelaku spiritual atau supernatural untuk melakukan meditasi. Karena di sini juga banyak-banyak tempat-tempat yang sangat khusus. Tempat khusus juga disediakan sama mungkin sama tempat-tempatnya. Nah di sana juga ada berbentuk mahkota atau sejenisnya. Saya juga tidak memahami karena kita tidak dipandu dengan kuncen setempat. Itu berbentuk kayak mahkota. Mungkin namanya Nyai Dewi Sri Sumarani. Mungkin dahulunya adalah pemaisuri atau di zaman kerajaannya juga di zaman Persi raja seperti apa saya juga tidak memahami. Kita ke sebelahnya mungkin banyak di sini juga sudah tradisinya sudah bagus, sudah difasilitasi dengan anak tangga di ubi dikasih undang-undang yang sangat bagus. Mungkin ada suatu pengunjung untuk melihat tempat-tempat yang dia sambangi itu lebih nyaman, lebih untuk istirahat itu lebih tidak terkena hujan kalau ada hujan datang. Nah ini salam sejahtera damai bahagia. Nah ini juga pugar namanya Syekh Maulana Mahribi. Nah ini juga mungkin namanya Syekh juga ada tentang keyakinan-keyakinan tentang pemahaman dari beberapa keyakinan ini ada para waliullah itu namanya juga Syekh Maulana Mahribi. Oh, aduh matiin.
Nah inilah Dewi Mbah Gusti Agung Sultan Muarahidin yang ada di Gunung Sagir. Nah ini mungkin namanya pendamping dari Hyang Semar, pendamping dari seluruh pendidik atau pengayom di Gunung Sagir. Inilah ibu namanya. Tapi di sini namanya Mbah Gusti Agung Sultan Muarahidin. Namanya seperti nama laki, tapi bentuknya adalah seorang ibu. Tapi kayak seorang ibu, kayak seorang raja dari bentuknya. Nah di sini titik sentral penembahan juga atau pelaku spiritual untuk meningkatkan energi ini di sini di tempat. Karena di sana tentu ada yang Semar, sama semuanya sama. Di sinilah tempat-tempat keistimewaan yang orang tidak pernah pahami, dan keyakinan tergantung pemahaman dan pemikiran juga. Karena keyakinan dan pemahaman tergantung pemikiran yang baik, tergantung pemikiran dari sisi pandang mana beliau memandangnya atau meyakini. Karena semua keyakinan itu sama, semua pemahaman itu sama, tergantung pola pikir beliau yang membedakan, atau mindset atau logikanya untuk suatu tempat itu menjadi sakral atau tidaknya itu tergantung pemikiran. Semoga pemahaman kami atau sambangan kami itu bisa bermanfaat, khususnya bagi pelaku spiritual untuk meyakini suatu pemikiran yang baik dan tidak ada perbedaan-perbedaan untuk saling membedakan. Sekian, terima kasih.